Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang secara fisik sempurna, tetapi ada juga yang cacat. Barangkali sebagian besar dari kita atau mereka yang cacat secara fisik menganggap atau merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang kurang beruntung. Bahkan ada di antara mereka yang merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadap mereka. Namun kalau kita membaca atau mendengar kisah-kisah dan kesaksian-kesaksian hidup dari sebagian orang-orang yang cacat secara fisik, kita akan dapat menemukan bahwa banyak di antara mereka yang hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa mengenaskan terjadi di Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 12 Juli 2012. Pada saat itu terjadi penembakan di sebuah gedung bioskop The Century 16 Movie Theater pada saat film berjudul The Dark Knight Rises baru sekitar 15 menit berlangsung. 71 orang menjadi korban penembakan. 3 diantaranya adalah satu keluarga warga negara Indonesia. Dan 12 orang diantaranya nyawanya tidak bisa ditolong. Salah satu dari korban penembakan itu adalah seorang wanita bernama Petra Anderson. 4 buah peluru mengenai tubuhnya dan salah satu dari peluru itu mengenai kepalanya dan bersarang di otaknya. Keluarganya hanya bisa berdoa dan berharap ada mujizat yang terjadi kepada Petra. Pihak rumah sakit sudah berusaha untuk menyelamatkan Petra. Mereka kemudian melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di otaknya. Saudara, betapa terkejutnya tim medis ketika sebuah peristiwa terjadi tanpa disengaja. Ternyata Petra memiliki kelainan di bagian kepalanya. Terdapat sebuah rongga yang berisi cairan yang berada di depan otaknya. Peluru yang mengenai tubuh Petra atau kepala Petra gagal menembus otaknya karena ada cairan yang mengalir dari rongga tersebut dan peluru itu hanya mengenai tulang kranialnya yang melindungi otaknya. Saudara, penembakan maut itu tidak membawa kematian bagi Petra. Kelainan genetik yang terjadi di bagian otaknya justru telah menyelamatkan nyawa Petra dari kematian. Saudara, manusia pada umumnya selalu menganggap kelainan yang terjadi pada tubuhnya adalah sebuah cacat dan aib yang sangat memalukan. Namun melalui peristiwa Petra Anderson ini, Tuhan mau mengajari kita bahwa setiap hal, setiap bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita itu selalu berguna dan pasti berguna. Bahkan yang cacat sekalipun. Justru kekurangan-kekurangan yang kita anggap sangat memalukan dan sebagai sebuah aib, itulah yang seringkali menutupi hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan Petra kalau dirinya tidak pernah mengalami gangguan genetik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua ada di dalam rancangan Tuhan. Memang setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Namun, kita selalu harus ingat bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan secara kebetulan. Tuhan sedang merancangkan sesuatu bagi kita. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Sekalipun ada kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Kita seharusnya belajar untuk melihat bahwa di balik kekurangan-kekurangan itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik buat kita. Nah, masihkah kita merasa minder atau mengeluh dengan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita? Masihkah kita merasa kecewa dan marah kepada Tuhan karena ada kekurangan-kekurangan di dalam diri kita? Mari saudara-saudara, kita belajar dan mengingat Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
termasuk kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membuka mata kita dan melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu akan mengubah kelemahan-kelemahan, akan mengubah kekurangan-kekurangan kita menjadi sesuatu yang menguntungkan dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk menikmati apa yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kita. Bukan saja menikmati, tapi kita belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya, di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang baik yang ingin Tuhan kerjakan dan mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bisa mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.